Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini insya Allah bersama Uma dan Umi Fitriani nanti kita akan ngobrol mengenai mengelola keuangan keluarga. Nah, jadi sebagai istri kenapa sih kita harus pintar mengelola keuangan keluarga? Karena kita istri yang tahu kan kebutuhan dapur kita seperti apa, kebutuhan keluarga kita seperti apa, anak, suami, bahkan kebutuhan pribadi kita juga seperti apa. Nah, untuk itu mari kita belajar yuk malam ini. Insya Allah ilmunya bermanfaat bersama Umi Fitri yang sangat menginspirasi di konten-kontennya di Instagram maupun YouTube. Langsung aja ya, Uma mau undang dulu Umi Fitrinya. Nah, kita lagi mencoba menghubungi Umi Fitri. Jadi, kenapa sih kita harus mengelola keuangan keluarganya? Ya, insya Allah bermanfaat ilmunya, karena kan dengan keuangan keluarga yang stabil, pastinya keluarga makin harmonis. Nah, langsung aja nih Umi Fitrinya udah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Umi di Pekanbaru ya, Masuk zona merah lagi. Oh iya, di sini juga masih naik turun sih ya ini ya. Nah, Iya. Umi, tadi kan aku udah ngomong sedikit nih kenapa kita harus mengelola keuangan keluarga sebagai istri tentunya ya di rumah tangga kita masing-masing. Nah, aku juga tuh sempat ngikutin konten-konten Umi di YouTube, di Instagram. Umi tuh menginspirasi lah ibaratnya gitu. Jadi aku sempat lihat live juga dari gimana Umi dulunya keuangannya minus ya Umi ya, sempat ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah malah bisa daftar berangkat haji, Masya Allah. Nah, boleh diceritain sedikit gimana sih proses dari dulu yang keuangannya gimana sampai sekarang gitu. Jadi saya udah sempat apalah istilahnya keuangannya bagus gitu ya Kemudian memutuskan pindah ke rumah ini, menutup toko dan bisnis online saya turun. Otomatis tinggal satu penghasilan, disitulah masa ekonomi saya down ya. Cuman ngarepin dari gaji suami, mau nggak mau harus cukup, padahal tanggal 20 udah minus. Nah, lalu gimana caranya biar cukup? Maka dari itu kita berdua sepakat kita harus berhemat nih ya. Ayolah, kayak gitu kan istilah kita harus komunikasi dulu ya Nggak bisa kita mau jalan sendiri. Nanti kita udah hemat-hemat, yang anak sama suami masih jajan-jajan, akhirnya tetap minus ya kan. Kompak ya. Benar, satu harus kompak, komunikasi suami istri, kemudian ajak anak-anak juga dilibatkan karena ini kan mungkin ada sebagian orang bilang tabu. Nggak usahlah kasih tahu anak-anak urusan keuangan, biarlah orang tua aja. Kalau kami prinsip nggak seperti itu. Kami libatkan semua keluarga, karena kan kita jalannya bareng-bareng ya. Nah, jadi alhamdulillah sekarang keadaannya udah membaik. Yaitu tadilah karena doa dari suami sama anak-anak. Nggak taunya saya terjun ke dunia media sosial yang tadinya udah kita coba cari usaha lain. Saya support suami jual motor bekas. Kami pernah satu unit cari untung 200.000. Udah gitu carinya jauh, nanti udah dipasang harga segitu, ngambil untung 200.000, orang nawar di bawah 1 juta lagi, istilah gitu, dipotong gitu. Mana lagi untung kita udah lakunya 1 bulan 1, mungkin karena pemula juga kan. Nggak ada ilmu apanya di sana, kita susah. Kemudian apalagi usaha, saya support lagi suami ini. Saya belum ketemu nih apa sih yang mau saya kerjakan. Mau jualan, tempat rumah saya sepi gitu kan. Nggak bisa lah kayaknya nih. Awalnya itu memang ibu rumah tangga ya. Benar, tempat saya tinggal sepi. Mau buka warung sembako kan, rencana dibilang mertua saya. Cobalah buka sembako, saya perhatikan sekeliling. Kok nggak ada ya orang lewat siang-siang. Pagi pergi kerja cuman 30 kakak. Gimana? Semua kerja kantoran istilah gitu kan. Sore pulang udah tutup rumah masing-masing, siapa yang belanja nanti gitu kan. Udah gitu bingung juga mau lanjutkan bisnis online.
udah nggak ada semangat di sana. Akhirnya Down juga dari ya. daripada menung-menung main juga HP. Itulah akhirnya ketemu ketemu Instagram, gimana orang bisa jadi apa selegram waktu itu, ya tahu selegram ya, punya penghasilan dari Influencer sana. gitu. Nah itu baru belakangan ini tahunya. Jadi sambil jalan gitu ya. Hmm, hmm. Ya udah akhirnya mau nanya ke orang malu, di inbox juga kadang nggak balas kan. Ya udah cari-cari tahu sendiri lewat tanya sama Pak Google gitu. Nah, akhirnya dari situlah ya berawal, dari 8.000 udah mulai ada 8.000 follower, udah mulai ada yang hubungi kita, mau numpang pasang iklan. Nah, dari sana belum ada apa juga ya Om, cuman sebulan 50.000. Nggak mungkin lah kata suami saya, kan nggak mungkin lah dapat penghasilan sana. Tapi saya satu yang saya tanamkan dari dulu, kalau saya udah pengen di sini, saya saya harus nimba ilmu terus sendiri walaupun belajar otodidak Konsisten gitu. ya. Saya tanya-tanya ke orang nggak bisa, ya udah saya ubek-ubek sendiri. Tanya-tanya apa Om Google gitu. Pokoknya ketik aja lah, apa aja saya baca pokoknya kayak gitu. Akhirnya saya tahu, oh begini. Oh, foto harus bagus ya. Oh, apa sih yang mau kita sampaikan? Apa sih fokusnya kayak gitu. Kalau dilihat sebenarnya konten itu sederhana, tapi banyak ibu-ibu rumah tangga malah yang suka gitu ya, karena relate banget sama kehidupan sehari-hari ya. Hmm, Awalnya juga bingung mau konten apa yang dikemukakan. Mau ikut gaya orang saya nggak bisa kan. Akhirnya ya udah deh, gua tampilin apa adanya aja deh. Jadi diri sendiri ya. Iya, akhirnya itulah, dari apa jadi influencer lumayan. Sekarang penghasilan udah mulai membaik lagi seperti sebelum ekonomi down. Bahkan angkanya di atas itu, alhamdulillah. Nah, itu kita bahas ke keuangan nih. Kan Boleh. setelah akhirnya Umi bisa membantu keuangan suami ya, ibaratnya gitu. Nah, pasti kan Umi langsung mikir biar nggak jebol lagi kayak yang dahulu-dahulu pasti. Nah, pertama kali Umi belajar mengelola keuangan tuh atau gimana gitu? Jadi sampai sekarang walaupun ekonomi udah membaik gitu ya Om, kita masih tetap lanjut mencatat. Karena waktu kita sepakat untuk berhemat, memang dari mencatat apa pengeluaran hari ini, pemasukan hari ini kita catat. Kemudian di dalam 1 bulan itu, akhir bulan kita analisa. Bareng-bareng sama Kenapa nih? suami. Waktu masih belum membaik kan kita tahu nih, kok masih minus. Apa penyebabnya? Kita cari tahu kan. Dulu catat manual, jadi ke jajan, tulis jajan kayak gitu. Misal jalan-jalan, jalan malam minggu kayak gitu, tulisannya lurus-lurus. Rinci Jadi, ya. jadi seperti itulah yang kita analisa. Kalau udah analisa, kita juga ngerem. Kadang kan sibuk nyatat-nyatat, nggak ngerem, jebol juga. Nah, alhamdulillah sekarang walaupun kadang lupa dalam 1 hari mencatat, karena kita udah punya mindset kita berhemat, kita nggak boros, alhamdulillah pengeluaran tiap bulan itu stabil, sama kayak dulu sebelum ekonomi membaik. Jadi walaupun ekonomi melejit, tetap aja pengeluarannya tuh harus stabil gitu ya, untuk kebutuhan, nggak berlebih-lebihan juga ya Nah, kalau di Iya. sendiri nih, kalau awal bulan ada pos-pos keuangan nggak? Misalnya habis terima gaji langsung dipos-posin keuangannya kemana aja gitu. Itu sistemnya per hari atau per minggu atau per bulan gitu? Karena suami dulu dapat penghasilnya awal bulan, jadi awal bulan langsung dibagi-bagi. Berapa untuk sedekah, berapa untuk ditabung, sisanya itu yang kita pakai untuk sehari-hari. Nah, untuk kebutuhan sendiri tuh pasti persenannya lebih besar ya, daripada Iya. ini ya. Nah, kalau tabungan sendiri tuh Umi biasanya dalam bentuk uang atau dalam bentuk investasi emas atau gimana? Tergantung ke tabungannya saya mau gunakan untuk apa. Misal kalau dana darurat, misal ada yang sakit, ada yang pesta, kita atau harus ada sedekah. Ini harus bentuknya apa bisa langsung digunakan kayak gitu ya.
bisa uang cash taruh di dompet atau di rekening. Di rekening sih nggak bisa banyak-banyak ya naruh, karena mudah banget cus cus nanti mau belanja online ya kan. Gitu ya. Nah, jadi Berarti saya dipisah-pisah gitu tabungannya ya. Misalnya tabungan ini benar. untuk ini, Mm-mm. tabungan ini untuk anak gitu ya. Iya Jadi benar. nggak disatuin. Jadi misal anggaplah untuk tabungan karena saya nggak punya hutang ya. Jadi pembagiannya 10% untuk sedekah, 30% untuk nabung karena nggak punya hutang. Kalau punya hutang 30% biasanya untuk hutang ya. Oh, Kemudian sisanya 60 atau 50 itu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, jadi yang 30% untuk tabungan tadi baru kita pecah-pecah lagi. Ini untuk dana pendidikan, dana darurat, dana kesehatan kayak gitu loh, jadi Yang 30 semua tadi itu dipecah. semuanya ada persentasenya masing-masing ya. Mm-mm. Nah, pernah nggak sih keluar dari budget gitu sekali-kali gitu? Misalkan ada hajatan atau harus Mm. menghadiri apa atau harus kemana gitu? Ya pernah lah. Ya. Misal mesin rusak gitu kan. Oh Eh, iya. aki mobil harus ganti atau kalau bayar pajak teratur ya kan. Hmm. Setahun sekali. Kalau kayak mesin rusak itu tiba-tiba. Nah, itulah dana darurat tadi yang kita pakai. Oh, jadi ada khusus untuk dana darurat ya. Nah, Mm-mm. Umi biar ini kan lebih ke praktek banget ya kalau mengelola keuangan itu ya. Jadi kita Mm-mm. kayaknya enakan langsung tanya jawab aja ya biar waktunya banyak untuk menjawab pertanyaan. Di Oke. sini, di sini, oh ya sebelumnya Umi ada belajar khusus nggak sih untuk mengelola keuangan ini atau belajar otodidak aja, diskusi sama suami aja atau emang ada ikut khusus kelas-kelas khusus gitu Alhamdulillah nggak ada. Jadi mungkin termotivasinya karena suami dari awal saya menikah kok suka mencatat, dia suka bikin buku jurnal gitu. Mulai dari jualan pulsa, dia tulis berapa hari ini kayak gitu kan. Mungkin dari situ saya belajarnya. Jadi di Mm, pos-posnya sendiri mm, apa mm. ngebagi-baginya juga berdasarkan kondisi keuangan sendiri gitu, kebutuhan Iya keluarga benar. Mm, mm, sendiri mm, ya. mm. Nah, ini ada pertanyaan yang udah masuk di komen kemarin. Oh Jadi iya, kalau yang mau bertanya juga bisa langsung di komen live ini ya. Kita bacakan dulu yang udah masuk di komen. Ini ada dari Wanti Rahmawati. Mau tanya nih bagaimana cara ngatur keuangan rumah tangga kalau masih tinggal sama orang tua? Apakah kebutuhan sehari-hari dan tagihan itu dibagi dua atau bagaimana gitu? Nah, ini kasusnya untuk yang masih tinggal sama orang tua atau orang tua sendiri. Saya juga pernah tinggal di rumah mertua 5 tahun ya. Iyalah 5 tahun. Jadi kalau kita main potong langsung bagi dua nggak enak. Makanya kita komunikasi. Kita jujur sama mertua. Mungkin saya punya suami gajinya segini. Kalau saya berumah tangga sendiri, mungkin pengeluarannya segini. Sementara sini listrik mungkin bayar 400. Kalau kita bagi dua boleh, mungkin gitu ya, Bun. Kita harus komunikasi itulah tadi. Tak mungkin kita main diam-diam, main bayar separuh aja gitu kan nggak bisa. Iya. Jadi Jadi tetap intinya komunikasikan ya sama keluarga. Nah, lagi kalau tinggal rumah mertua, anggap aja kita nyewa. Tetap keluarin uang sewa rumah tapi ditabung. Iya, iya. Mm-mm. Itu Kan posisi Umi saat itu dituntut sama orang tua kah atau memang atas nggak ada. diskusi aja? Hmm. Diskusi aja. Nah, lalu yang pertanyaan kedua, gimana sih ini terkait tergoda diskon besar-besaran? Jadi udah dicatat harus harus belanja ini, tiba-tiba ada dua pertanyaan yang sama ya kebetulannya, ya, ini Umi Yani sama Umu Nusa. Jadi gimana sih biar nggak gampang kegoda diskon, gratis ongkir, apalagi hari ini kan ada Harbolnas juga. Nah, padahal udah dicatat ini untuk ini, tapi ketika ada promo-promo gitu tergiur ya, biasa namanya ibu-ibu ya. Nah, itu Iya. gimana kan? Iya, tadi saya juga ikut nge-share ya, tapi mohon maaf itu memang kerjaan saya nge-share, tapi saya tetap ingatin.
sebelum belanja tetap baca ayat kursi gitu ya. Istighfar pokoknya. Pokoknya Antara dilihat dulu dari ini ya, mm, keuangan dulu. iya benar. Selain baca ayat kursi, kalau nggak mau sering-sering lihat itu diskon, ya udah aplikasinya hapus. Ya Saya benar sih sih. kayak gitu sih. Semakin saya lihat-lihat, makin kok rasanya nggak butuh kok, tapi karena lihat diskon, pengen juga ya kan, masukkan ke keranjang. Akhirnya saya hapus dulu itu, baru tenang kita pengen baca hal-hal yang bermanfaat lah daripada ketimbang buka itu, daripada cuman shopping window nanti ujung-ujungnya beli ya kan. Satu dihapus, yang kedua ya kalau setiap mau belanja baca ayat kursi biasanya, insya Allah kita beli sesuai kebutuhan kita, bukan karena apa mata lah gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi emang harus dari kita sendiri ya yang menahan, dan kita harus tahu keuangan kita seperti apa gitu. Iya, kira-kira butuh apa enggak gitu kan? Nah, ya. Nah, lalu ada yang pertanyaan selanjutnya dari Umi Astri. Nah, bagaimana dia udah nyatet nih pengeluaran bulan ini, tapi masih aja suka meleset. Nah, terus pertanyaannya bagaimana cara menyimpan dana pendidikan yang tepat buat anak kita ya? Apa baiknya diasuransikan atau gimana? Kalau anaknya masih kecil, kita udah mulai nabung untuk pendidikan, kan mungkin baru umur 2 tahun, sekolah nanti umur 5 tahun, ada waktu 3 tahun, jadi lebih baik belikan ke emas, karena kan masih lama waktunya. Tapi kalau jaraknya tinggal 1 tahun atau setengah tahun, nggak apa-apa itu bentuk cash. Kalau untuk asuransi, saya mohon maaf, no comment untuk itu. Jadi lebih ke pokoknya mulai dari anak lahir juga udah bisa nabung ya. Iya. Ini Kalau jangka panjang ke emas, kalau 1 tahun ke bawah ke uang cash saja. begitu juga kalau ada lahiran gitu yang udah mau hamil, itu tuh udah direncanakan ya Iya, iya tabungan. benar. Nah, kalau untuk selanjutnya ini kondisi Umi Imaniar, pertanyaannya kondisinya tuh kita punya hutang yang ingin segera diselesaikan, tapi kita juga pengen nabung gitu karena kan untuk jaga-jaga gitu. Nah, ini gimana Umi menyikapi ini kalau seandainya terjadi gitu? Saya sering bilang ya kalau antara hutang, mau bayar hutang atau nabung, saya lebih utamakan lunasi hutang dulu, baru kita lebih aman, nyaman buat nabung. Tapi kemudian hutang tadi kalau kita merasa terbebani banget, kita lihat lagi hutang tadi ini tuh sangat bermanfaat atau cuman sekedar buat gaya, misal motor atau mobil gitu kan, rasanya memberatkan kita, lebih baik kita jual kayak gitu. Supaya kita udah bisa mulai fokus menabung. Lihat kegunaannya sih. Jadi lihat apa yang barang yang dihutangin itu apa. Tapi Nah, saya nggak nyaranin berhutang. nah kalau misalkan nih kondisinya karena untuk kebutuhan sehari-hari pun harus ngutang gitu, dan Waduh. ketika itu gimana ya? Kalau saya rasa kalau untuk makan nggak mungkin lah ngutang ya. Saya rasa. Usahakan jangan sampai ngutang ya. Iya, 20.000 sehari pun bisa makan ya kan. Jadi lebih ngerem lagi supaya nggak Iya, ngutang, benar-benar. jadi kita bisa alokasikan lagi bulan-bulan depannya untuk lebih cukup lagi. Iya. Sebenarnya nih banyak yang curhat nih, komen ya, misalnya suaminya gajinya nggak bulanan tapi harian, itu gimana cara ngaturnya? Kira-kira ada pendapat dari Umi nggak? Kalau Umi kan sendiri sebenarnya gajinya bulanan ya suaminya ya. Sekarang udah harian dong jatuhnya. Jadi tetap kita jatah sehari, sanggupnya kita misal 100.000 ya kan. 30%-nya kita simpan buat tabung 30.000 ya. Kemudian 70.000 ini kita ambil lagi 10.000-nya buat entah sedekah, entah apa, pokoknya untuk sosial lah ya. Tinggal 60.000 inilah yang untuk kita belanjakan sehari-hari. Nah, kemudian kalau ada sisa, jangan kita pikir, oh ini 60.000 harus habis hari ini. Jangan, mindset kita ini harus ada sisa biar bisa ditabung. Jadi kalau udah ada tabungan nanti kita bisa deh gunakan buat belanja entah untuk per minggu, per bulan, kayak gitu Om.
Karena Ya. kadang kan kita kalau udah lihat sisa, gua harus habis ini, gua harus habis ini. Biasanya kayak gitu. Bener sih. Ganti mindsetnya, ini harus sisa, harus bisa ditabung kayak gitu. Iya. Jadi Caranya di biar awal bisa ikut, langsung terakhir. biar bisa ikut belanja bulanan ya kayak gitu harus kita sisihkan sikit-sikit dulu ya kan. Mm-mm. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Umi Heni Fitri. Jadi, Mm-mm. di keluarganya itu, keluarga besar suami memiliki budaya unik. Nggak disebutin sih budayanya apa, tapi budayanya ini membutuhkan pengeluaran yang mendadak dan lumayan besar. Mungkin kayak acara-acara atau gimana. Nah, Oh. saya jadi hopeless nih, nggak bisa manajemen keuangan di rumah tangga kami. Mohon masukannya gitu. Ini terkait keluarga besar sih ya. Sebelumnya mohon maaf ya mungkin kembali lagi ke mindset kita tadi ya Om. Padahal mungkin kita sebenarnya kalau kita mindsetnya gua harus bisa nabung, insya Allah bisa nabung. Tapi kalau kita lebih terpengaruh sama keluarga kita tadi, ya mau nggak mau tetap nggak bisa nabung ya kan. Saya Harus, juga, harus ya. saya juga pernah berada di posisi itu. Akhirnya saya tampil beda sendiri, dibilangin pelit lah atau apa, ya udah saya fokus aja sama kehidupan saya sekarang. Sampai akhirnya mereka ngerti dan akhirnya wah ternyata dia benar kayak gitulah. Jadi Jadi kita mungkin harus bisa nunjukin menghindar. juga ya. Nunjukin kalau Harus kita punya keputusan sendiri juga kan, nggak bisa kita ngikut terus. hmm, Sesuaikan sama kehidupan kita juga. iya. Nah, ini ada yang nanya, kan kalau punya anak itu pasti habisnya di jajan, apalagi anak-anak Mm-mm. balita ini. Nah, kalau nggak dikasih tuh mereka tantrum, ngerengek. Ini Umi punya tips nggak? Atau Umi pernah mengalami nggak anak-anaknya pengen jajan, Hmm. padahal kebutuhannya jajannya cuma segini, tapi jadinya lebih lagi, lebih lagi. Hmm. Jujur sih nggak pernah ya Om, anak-anak kalau nggak kita yang nawarin mau jajan kayak gitu ya. Atau saya ke warung memang dari mertua ngajarin jangan ditawari jajan anak-anak kalau ke warung. Ya udah tak pernah saya tawari. Akhirnya dia nggak pernah minta kecuali saya nawarin mau jajan kayak gitu. Tambah lagi setiap saya tinggal kondisinya tuh jauh dari warung kecuali waktu jualan di toko. Mereka juga nggak berani nyebrang sendiri kalau nggak diantar. Akhirnya mereka kalau nggak dibeliin, kalau nggak lewat orang ya udah nggak jajan. Jadi Mungkin saya dibiasain aja ya. mungkin kebiasaan dari kecil ya Om. Iya. Kalau Jadi udah besar kita saya harus bingung yang juga. mungkin ya harus dialihin juga ya kalau udah Hmm, terlanjur gitu ya, terlanjur iya kan ya, nggak ya. punya tips juga kalau udah terlanjur. Karena Kecuali emang udah bisa diajak ngomongnya. nah ini masih tentang anak-anak nih, kan tadi kata Umi Zara nih, tadi Mm-mm. sempat dengar kata Umi Fitri anak-anak harus tahu keuangan kita. Nah, umur berapa anak Mm-mm. harus tahu keuangan kita, ada batasan kak? Dan mungkin Mm-mm. nambahin lagi, gimana sih cara jelasin ke anak-anak gitu. Mm-mm. Kadang habis makan gitu sih ngomongnya waktu itu pas berani ngomongin masalah keuangan pas si kakak udah mau kelas 6 si yang anak laki-laki umur apa kelas 2 SD. Jadi itu udah enak diajak ngobrol. Mereka paham. Bunda sekarang sama ayah keuangannya lagi begini, Nak. Jajannya dikurangi ya. Iya, kayak gitu. Ini bekal udah dimasakin, ini minum. Jadi kalaupun mau jajan 2.000 beli goreng cukup lah ya. Iya, kayak gitu. Memang dibawain bekal ke sekolah waktu itu kan. Belum corona. Iya. 2015 lagi ya kan. Jadi udah enak aja ngomongnya. Mungkin SD udah bisa lah. SD udah bisa diajak ngobrol. Udah. Itu udah Iya. diajak untuk nabung juga nggak? Mau diajarkan? Udah. Kalau ini dikasih uang jajan 2.000, kalau ada sisa ditabung. Kalau bisa Jadi mereka tinggalin punya dulu di tabungan rumah kayak sendiri. gitu. Iya. Nah ini emang untuk anak-anak memang agak ini ya, dari kitanya sendiri yang harus pinter-pinter ngejelasin ke anak Iya. juga. Hmm. Ini ada yang bertanya lagi nih. Maaf mau tanya,
Umi itu ikut arisan di kampung atau arisan lainnya nggak Bun gitu. Itu kan terkait Ah, pengeluaran ah, keuangan. iya, alhamdulillah ada ikut arisan, tapi saya nggak ikut bayar uang apa undian atau apanya tuh. Cuman ikut bayar uang sosial, misal digunakan untuk orang sakit nanti kita jenguk. Nah, uang itu yang saya ikut bayar. Tetap ikut perkumpulan mereka, tapi nggak ikut itu arisannya. Apa sih uang apanya tuh? Nah, karena itu kan kemarin sempat dengar juga katanya itu semacam judi, jadi nggak pernah ikut yang kayak gitu. Lagi memang rasanya hutang kan kalau kita dapat duluan, kemudian kita nyicil jadinya bayar belakangan. Yang belum dapat ngarep-ngarep gua lagi nih. Iya, belum tentu kapan dapetnya ya. Jadi Mm-mm, kita nunjukin sikap aja ya. Kalau misalnya ada yang ngajakin mm-mm. kan gitu, kita nunjukin sikap Ikutan, aja. Ya, tapi cuman bayar uang sosialnya aja. oh gitu. Mm-mm. Nah, ini ada juga yang bertanya, saya dan suami suka jajan, masak jarang. Jadi gaji biasanya habis di jajan dan makanan. Gimana caranya biar menekan rasa keinginan untuk jajan atau makan di luar? Ya, ya itu tadi harus rajin masak ya. Biar Eh, bisa masak harus food prep. Jadi Belanja udah mingguan. Jadi kalau udah ada bahan tak mungkin kita malas masak ya kan, kecuali memang mindsetnya hari ini gua beli aja lah. iya. Saya awalnya memang dari nyetok belanja mingguan itu ya Bun, Hmm. makanya bisa berhemat. Nah, Kalau iya nggak gitu kita belanja tiap hari besar loh, baru untuk makan siang aja bisa cukup sambalnya ya kan, apalagi kalau kita beli nggak dihangatin basi, paksa iya. habisin siang. Nah, akhirnya kita masak lah. Kalau kita masak, insya Allah siang sampai sore masih awet, nggak Hmm. akan basi. Iya, jadi solusinya adalah masak ya. Masak, belanja Masak. mingguan, stok, Nah, biar nah, rajin masaknya. saya sempat lihat juga di Instagram Umi kan Umi suka share tentang belanja mingguan gitu ya. Nah, kalau padahal kan tadi Umi bilang pendapatannya harian ya, tapi belanjanya Mm-mm, tetap mingguan. mm-mm. Ya itu karena udah ada tabungan kan, jadi makanya bisa Jadi pakai dipakai yang buat dari bulan yang belanja sebelumnya mingguan. gitu ya. Mm-mm. Mm. Yang dapat per hari ditabung lagi, besok kan dipakai lagi di bulan berikutnya kayak gitu. Nah, mungkin Umi punya motivasi buat ibu-ibu, khususnya ibu rumah tangga kan, karena kan kalau di rumah itu mungkin dengan keuangan suami yang pendapatan suami yang nggak menentu, soalnya di sini banyak yang ceritanya pendapatan suaminya yang nggak menentu, jadinya kan bingung juga apa yang mau diatur gitu dan mau Hmm. mau nabung jangka panjang tapi keuangannya nggak menentu itu gimana memotivasinya? Apakah Mm-mm. perlu kita juga apa menjadi influencer seperti ini? Nggak mesti, karena semua orang passionnya pasti beda-beda ya kan. Kalau prinsipnya tadi saya selama tidak bisa menambah, saya harus berhemat. Kemudian kalau dengan berhemat tetap nggak bisa nabung, akhirnya saya harus menambah. Ya udah, saya coba mau jual makanan, misal kayak gitu kan. Apalagi sekarang orang kayaknya lagi naik-naik daun gitulah, jual makanan. Pokoknya ada aja resep baru. Itu booming cepat viralnya. Mungkin emak-emak bisa Ikuti. belajar bikin-bikin resep sendiri kayak gitu kan, ciptakan rasa sendiri kayak gitu, nanti bisa gabung di apa apa sih gosen gitu ya. Nah, kita jualan dari rumah bisa tanpa nyewa toko. Banyak saya lihat kayak gitu di sekitar orang-orang yang saya kenal ya, akhirnya beralih ke jual makanan dan itu lumayan. Kalau jual makanan nih keuntungannya besar. Yang penting rasanya kita bisa ciptakan sendiri. Saya sempat jual nasi goreng, walaupun tempatnya agak nyempil, tetap dicari. Cuman ya itu kalau ngerjain sendiri nggak sanggup waktu itu ya. Waktu itu belum ada gosen-gosenan. Hmm. Masih manual, kita nunggu Masih orang datang ngantor-ngantor aja. atau nunggu orang datang. Kalau gosen kan enak, kita di rumah aja pun ya bisa ya. Ini Iya, kita harus sewa toko lah, keliling apa? ya. Iya, enak lah sekarang. Fasilitas udah ada. Tinggal kita manfaatin aja media Mm-mm. sosial ini ya. Iya, HP-nya bermanfaat itu. Atau jadi apa jualan all shop itu ya, nggak mesti pakai modal juga, cuman share gambar,
bisa juga ngasilin. Iya, jadi bisa bantu-bantu suami juga gitu. Walaupun sebenarnya Iya, kan istri bantu suami itu nggak wajib ya, Cuman enggak. dari sisi fikihnya juga nggak wajib, dari sisi hukumnya juga nggak wajib. Mm-mm, mm-mm. Kalau misalkan bisa sambil tidak mengganggu Iya, pekerjaan benar. rumah gitu ya. Nah, tadi yang bilang jajan ini katanya sudah masak tapi kalau malam suami minta menu lain gitu. Dan jajannya melebihi anak gimana cara ngomong ke suami sedangkan kita inginnya berhemat gitu. Jadi kan di Berarti awal belum. Iya. belum diskusi berarti ya. Iya, belum klop berarti komunikasinya. Belum ada kesepakatan. Kalau udah ada kesepakatan, insya Allah nggak minta macam-macam. Nah, awalnya Ke- Umi ngobrol sama suami tuh gimana, Apakah memang kan suaminya yang ngajak atau Umi yang ngajak Hmm. duluan gitu gimana? Kalau antara saya sama Pak Suami yang hemat, berarti beliau yang ngajak saya. Karena saya dibanding-bandingin kan, teman ayah gajinya sama, anaknya 3, sekolah semua, nggak ada penghasilan lain, cukup bisa nabung. Tahu ayah tabungannya berapa? Oh, panas juga hati. Jadi kalau dari sisi Umi malah suami yang hemat ya. Mm-mm. Pak Suami yang hemat, suka mencatat. Mungkin turunan dari orang tuanya juga memang saya lihat kayak gitu. Kalau punya uang tuh nggak poya-poya, makan ya tetap biasa aja. Nabung atau ada orang datang minjam uang, ya dipinjamin ya kan. Pokoknya lebih sifatnya nabung untuk hal yang bermanfaat lah, untuk anak cucu itu nggak pelit. Kalau untuk beli barang-barang yang mahal gitu, enggak, sifatnya enggak kayak gitu gitu. Ha. Jadi saya banyak belajar dari pihak suami juga lah. Orang saya dari pihaknya yang boros. Jadi Ya mungkin itu tadi. dari contoh cara suami Umi tadi Mm, ya, mm, bilang dulu tuh orang lain bisa nabung, bisa dengan mm, anak mm. segini itu ya. Iya panas kita kan. Kok saya nggak bisa? Iya benar. Kok gua dibanding-bandingin ya? Ya udah besok kita makan kangkung aja lah. Jadi gitu Enggak. awalnya ya. Enggak, dia bak nasi bak bekal ada lauk ayamnya juga. Oh, dari situlah saya panasnya, ya udah kita belanja mingguan, antar ke pasar. Karena ngerasain juga dampaknya ya, karena Benar. Ternyata setelah kita jalannya, oh iya benar bisa nabung kayak gitulah Om. jadi Enggak salah diskusi di berarti. awal. Nah, ada yang namanya Bunda Fitri buka usaha juga kah? Dulu, sekarang enggak. Sekarang tinggal ngurus konten aja ya, Iya, benar. Kalau dulu jualan aksesoris handphone, jual pulsa, kayak itu, jual nasi goreng, makanan kayak gitu sama minuman. Sekarang sejak tinggal di rumah nggak bisa jualan kayak gitu. Tadi ada yang nanya, kok usaha nasi gorengnya nggak lanjut? Saya sakit kista 1 tahun jualan sakit kista. Bolehlah cerita sedikit ya. Boleh, Alhamdulillah sekarang nggak pernah kambuh lagi. Itu karena saya tahu apa penyebab sakit kistanya ya. Karena saya dulu waktu jualan capek. Waktu jual nasi goreng itu capek, ada orang yang mesan di seberang jalan, minta antar sama Pak Suami gitu kan, yang udah saya masak, Pak Suami nggak mau nganterin, akhirnya saya sendiri yang ngantar lagi, belum orang yang nunggu minta masakin, akhirnya dari sana saya sering gondok, gua kan mau nolong lo, kenapa lo nggak mau nolong gua kayak gitu. Jadi awalnya malah suami kurang mendukung Karena gitu. iya dia nggak suka saya sibuk, ya udahlah nggak usah sibuk-sibuk, jaga aja konter ini Kak. Tapi kan saya punya pikiran yang panjang saya pengen anak saya nanti sekolah di sini lah, punya tabungan ini, bisa membantu keluarga saya, karena kan saya udah bilang keluarga saya tuh setiap diajak patungan selalu ada, saya nggak ada kayak gitu, nggak enak ya akhirnya saya harus punya uang sendiri nih, ya udah. Suami nggak mau lihat saya kecapean, suruh duduk aja, jaga konter kayak gitu kan. Tapi saya mau nyibukkin diri, ya udah. Karena selalu dendam, dongkol ke suami, ya itulah yang membuat kita sakit kista. Dan saya tahu itu juga dari ceramahnya Ustadz Danu. Jadi Nah, kalau karena terlarang sebaiknya nurut aja dulu ya, nggak usah pikirkan malah tambah sakit-sakit. Iya benar, saya bilang gini suami, Bunda kan mau bantu ayah biar nanti anak-anak bisa sekolah, biar aja yang pikirkan kayak gitu kan.
Ya udah akhirnya saya tutup itu warung udah setahun kan. Benar-benar saya tutup nasi goreng walaupun orang datang nanyain, Kak nggak jualan? Enggak, saya sakit. Memang sakit Om Kesta itu. Saya nggak pernah ada pengalaman sakit gitu kan. Tiba-tiba sakit kayak itu ya Allah. Akhirnya cari tahu karena ada tetangga yang bilang, coba ante apa dengar ceramah Ustadz Danu. Nah, karena kita udah tahu penyebabnya karena kita dendam, akhirnya kita harus ikhlas, minta maaf, apa pokoknya pelengen lah, jangan lagi ada dendam, pokoknya terima aja lah apa yang terjadi, terima aja. Pokoknya dari situlah saya juga minum rebusan daun sirsa, karena ini banyak juga yang nanya dulu nih Om, sampai sekarang masih banyak yang nanya, saya bilang gitu, memang hatinya yang harus dibenerin, kalau nggak dendam ke suami, ke mertua, itu aja. Ya, jadi itu malah bikin kita sendiri ya, Kita yang sakit. Jadi mungkin ini juga kayak pelajaran juga ya, kalau istri walaupun mikirnya panjang keuangan, tapi tetap harus izin suami, itu yang penting ya, Iya benar. Ada yang nanya, Bunda Fitri bisa bawa motor sama mobil? Motor bisa, tapi sekarang nggak pernah lagi, selalu digoncengin. Mobil belum belajar sih, nantilah saya belajar. Tapi nanti kalau udah belajar mau kemana? Iya. Ya di rumah-rumah aja padahal ya. Iya, untuk supir serap. Nah, Umi nih ada yang nanya, saya buka warung, Bun gimana cara mengatur keuangan? Saya buka warung sembako karena uangnya suka habis, barang habis. Gitu. Jadi mungkin barangnya habis, uangnya juga habis karena sembako gitu ya. Iya, benar. Pakai sendiri atau gimana? Mungkin keuangannya dicampur ya Bun. Jadi uang toko sama untuk pakai pribadi ya udah ambil aja dari laci, ambil aja terus ya kan, tanpa dicatat. Ya memang harus dipisah sih, uang toko, uang toko. Kalau kita belanja ya tetap catat, bayar, istilahnya kayak gitu. Jadi keuangannya tuh kelihatan hari ini untung berapa, atau 1 bulan deh analisanya ada untung apa enggak. Karena kita setiap ngambil barang dari warung kita bayar kayak gitu. Walaupun di warung kita sendiri, jadi karena iya, karena saya kan pernah ngalami juga kayak gitu kan, ambil aja uang dari laci jualan suami dulu kan, pas dihitung sebulan kok nggak ada untung kayak gitu. Akhirnya memang harus kayak gitu, kita tetap bayar walau belanja di warung sendiri. Iya. Solusinya ya jangan asal ambil. Keenaan ngambil uang di laci. Nah, Umi, pandemi begini ngaruh nggak sih ke keuangan keluarga Umi? Atau karena Umi kan konten kreator ibaratnya ya, jadi apakah ngaruh juga ke pendapatan Umi dan suami? Alhamdulillah enggak ya. Mungkin karena itu tadi lah, yang orang banyak dirumahkan jadi pindah ke bisnis online. Bisnis online butuh influencer kayak saya untuk mempromosikan usaha mereka. Jadi alhamdulillah dampak ke saya itu ya meningkat. Jadi tapi jadi nggak ngambil uang tabungan gitu ya? Enggak. Jadi uang tetap stabil. Iya benar. Nah, karena ini kan mungkin ada yang terkena dampak pandemi nih. Bagaimana mengatur keuangan pandemi seperti ini? Pemasukannya minim, kebanyakan ambil uang tabungan, apakah boleh atau gimana tipsnya, Kalau udah terdesak ya nggak apa-apa ambil uang tabungan yang dana darurat tadi, bukan dana pendidikan anak, bukan dana kesehatan ya. Kalau untuk yang kayak itu ya itu tadi dana darurat. Dapatnya dana darurat tadi kan kita udah keluarkan dari gaji 30%, 30%-nya ini yang kita pecah-pecah lagi untuk tabungan pendidikan berapa, tabungan apa? Kesehatannya berapa, untuk dana darurat yang urgennya berapa. Jadi kita udah harusnya siapin dana daruratnya yang sebelum. Iya, tapi kan orang banyak sadarnya setelah ada pandemi ini. Baru sadarnya nih. Menurut ini telat nggak sih kalau kita nih baru mengelola keuangan di saat pandemi kayak gini gitu? Nggak ada yang telat sih untuk sesuatu hal yang baik ya kan. Mulai aja dulu. Iya. Nggak usah nunggu-nunggu. Boleh dirinciin lagi tadi pos-posan keuangannya, nah itu mungkin ada yang berterima pos-posan keuangan Umi gimana? Ya itu tadi ya, kita dapat awal bulan langsung kita
kan udah tahu jumlahnya berapa dapat pastinya setiap bulannya, langsung keluarin 10%, di sana ada untuk sedekah, infak apa gitu, pokoknya sosial yang untuk ke atas, akhirat kayak gitu. Kemudian 30% saya langsung aja ya, karena nggak ada hutang, saya langsung 30% untuk tabungan, barulah sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kebutuhan sehari-hari ini lagi harus ada sisa. Sisanya untuk apa? Untuk ada tabungan subuh-subuh, celengan apa sedekah kayak gitu. Atau nanti orang tua tiba-tiba minta patungan anak-anaknya, berapa kita bisa ngasih. Nah, ini kadang pakai uang sisa kebutuhan sehari-hari. Saya cuma 3 itu ya, posnya 10%, 30% sama sisanya untuk ke sehari-hari. Karena kan orang banyak pembagian yang lain ya kan. Ada untuk tabungan, untuk hutang, untuk tabungan, sama untuk kebutuhan hari-hari mungkin 4 ya. Terus saya 3 aja. Nah, kalau yang baru mau mulai usaha nih, keuntungannya dipakai untuk sehari-hari dulu atau ditabung? Kebetulan keuangannya juga lagi berkurang. Ya udah, kalau tak ada pemasukan yang lain, otomatis untuk nutupi kebutuhan ya ambil dari keuntungan tadi. Yang penting modalnya jangan sampai kepake dulu ya kan. Dan keuntungannya jangan dihabisin semua dong. Sifat ngabisin lagi nanti. Tadi ada juga yang nanya, siapa ya? Bunda Sinta. Dia bilang, Bun, gimana cara biar istiqomah menabung? Ya tujuan menabungnya tadi untuk apa? Goalnya ya kan? Kalau kita udah punya tujuan, udah tercatat, insya Allah kita jadi semangat buat melakukannya. Tapi kalau nabungnya nggak ada tujuan, jadi uring-uringan, nanti isi, nanti bongkar lagi kayak gitu kan. Iya, Kalau saya kan tujuannya untuk anak nanti tahun depan udah masuk sekolah, ya mau tak mau tiap bulan harus disisihkan. Kayak kemarin untuk tabung haji memang saya niatkan, akhirnya alhamdulillah dalam 10 bulan bisa terkumpul untuk berangkat berdua. Karena udah niat, goalnya, tujuannya tadi itu udah jelas. Jadi harus tentukan tujuan dulu ya, baru kita kuatin tekad. Nah, gimana ya kalau orang tua nggak mau peduli sama anak, minjem uang nggak pernah dikasih gitu? Apakah ada cara lain gitu kan? Ya sebaiknya kan jangan minjem ke bank gitu kan? Ya gimana? Mungkin kita kurang meyakinkan ya kan? Saya juga pernah dulu, Pak, boleh apa Pak minjem uang 60 juta Pak? Untuk apa? Mau buka warnet. Nggak usah lah nak. Ternyata setelah nggak dapat pinjaman itu, saya benar-benar nggak buka warnet. Habis ditolak itu, memang usaha warnet turun langsung. Saya lihat orang-orang yang buka usaha warnet memang turun, artinya ada benarnya orang tua melarang. Ya akhirnya jual nasi goreng tanpa butuh modal banyak tadi kan, kalau warnet besar. Jadi meyakinkan orang tua juga, dan juga izin orang tua kan pasti ada ininya ya, ada. Dia bilang gak usah lah, nanti nggak jalan. Apa emang beneran pada turun nampak semua usaha orang, karena udah punya Android semua waktu itu orang kan, udah main game di HP aja. Jadi peralihan langsung. Iya, memang semua pada curhat, banyak yang tutup juga usaha warnetnya waktu itu. Karena perkembangan teknologi yang sosial gini ya. Iya. Meyakinkan. Kita mungkin masih ada sedikit waktu, kita cari lagi ya nih yang bertanya. Oh itu, Bun, mana yang lebih baik menurut Bunda? Nabung di bank atau di rumah aja? Nah itu gimana? Balik ke diri masing-masing sih. Kalau nyimpan di rumah, yakin ada Allah yang akan menjaganya. Ya nabung di rumah. Kalau takut di rumah diambilin atau dicuri, ya udah di bank. Di bank pun cari tabungan yang wadiah misalnya kayak gitu ya, yang syariah. Kalau Umi sendiri ada tabungan di bank dan ada investasi lain nggak Alhamdulillah belum ada ya untuk saat ini, selain tabungan untuk haji kemarin, kemudian tabungan untuk jaga-jaga yang jarak jauh untuk ditransfer, itu aja. Sisanya
Ya, untuk kebutuhan. Nah, ini cara manage pendapatan yang tak menentu jumlah dan waktunya, pembagiannya tetap 10%, 30%, 60% itu ya, Hmm, nggak bisa juga ya langsung gitu karena kan dia dapatnya nggak nentu tapi kan dia udah tahu berapa biasanya apa yang dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari kan udah tahu jadi sisanya bisalah digambarkan untuk nabung berapa yang penting tahu dulu pengeluaran per harinya tuh seminim-minimnya berapa kayak gitu. Jadi nggak bisa Hmm, disamaratakan juga ya tiap keluarga. mm-mm. Jadi awalnya tuh catat pemasukan Iya, pengeluaran yang sehari-hari itu kalau mm-mm. yang tidak menentu per hari ya. Iya. Nah, Kadang kan dapat gede, kadang dapat kecil ya. Itu tadilah tabungannya tuh tetap harus ada kan biar buat nutupin pas kecil pendapatan. hmm. Nah, Umi gimana kalau suami nyimpan uang, tapi uang simpannya nggak mau lagi diambil walau sangat butuh, dan justru uang belanja istri yang selalu diminta buat memenuhi semua kebutuhan suami, anak, dan keluarga suami. Mungkin suami punya prinsip ya Bun, kalau tak makan lagi baru kita ambil uangnya kayak gitu kan. Kayak suami saya bilang, kalau emas yang udah dibelikannya ke saya jangan dijual kecuali Bunda sama anak-anak udah nggak bisa makan lagi baru jual ya. Ya udah mungkin prinsipnya kayak gitu ya. Memang sifatnya tabungan untuk jangka panjang tak apa nanti yang terjadi. Inilah uangnya kayak gitu. Pokoknya positif aja lah Bun. Jadi Siapa tadi walaupun Bunda uang, ini? nggak Mm-mm. apa-apa ya walaupun uang belanja istrinya selalu habis, Mm-mm. yang di tabungan itu nggak diotak-atik, itu mungkin Iya, jangka pokoknya panjang suaminya hmm, mikir ya. iya. Jadi, hmm, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Gimana caranya saya dan suami inginnya hidup mandiri, tapi orang tua nggak ngebolehin kita keluar dari rumah orang tua. Ini agak keluar sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, saya pernah juga ngalami itu ya kan dulu. Apalagi suami saya anak tunggal susah banget diajak keluar selalu dilarang sama ibu mertua saya. Kalau ayah mertua saya mungkin nggak terlalu lah. Tapi kalau udah dikompori sama ibu mertua saya, nanti nggak cukup penghasilan suaminya. Anaknya Ricky nama gitu. Nanti nggak cukup penghasilan Ricky untuk hidup di rumah sendiri. Takutnya kayak gitu. Tapi karena saya udah punya tabungan, simpanan, akhirnya saya beranikan diri cari rumah. Kami bilang kami mau hidup mandiri, walaupun cuma bawa piring 5 buah, gelas satu gitu, nggak apa-apa lah mak, kayak gitu kan. Akhirnya dibolehin, itu pun lah 5 tahun kan saya di sana nggak boleh keluar. Sebenarnya Akhirnya kekhawatiran orang tua ya. Benar, tapi karena kita udah yakin kan insya Allah cukup kayak gitu kan. Apa yang tak ada nanti kami tahu apa mau dibeli, kami berusaha gitu. Akhirnya dibolehin. Awal-awal apa belum senyum lah gitu lihat melepas kita pergi itu nggak senyum, tapi lama-lama akhirnya dikunjungi dan usaha kita udah mulai naik. Alhamdulillah yang dikhawatirkan tuh nggak terbukti gitu lah. Jadi kita Meyakinkan lah pokoknya. tapi itu dari suami juga ikut membantu komunikasikan atau gimana? Iya, ikut karena kan istrinya tiap hari, ayolah kita rumah sendiri, ayo nutut. Iya. Pokoknya keke, tapi kita kan harus ukur kemampuan kita. Saya Hmm. kan tahu, oh nanti kalau saya di rumah saya bisa bikin ini, bikin itu. Saya buka PS waktu itu. Hmm. Jadi anak-anak main ke rumah di perumahan ya, bukan di pinggir jalan. Pinggir jalan janganlah, takut. Kalau di perumahan kita kenal, anak-anaknya juga kenal. Tapi sekarang nggak zamannya PS ya. Ya udah nggak sama. Oh, mungkin goreng sosis sekarang zamannya nggak. Jadi kita Bikin harus ukur kemampuan dulu. Kita nanti buat kita apa mau sih? keluar. Iya, Oh, kita mau keluar sanggup nggak nih? iya. Udah ada Nah, ancang-ancang nggak apa-apa. iya. Sisa uang kebutuhan sehari-hari itu kalau ada sisa tetap Umi simpan dalam bentuk tunai atau gimana? Atau Pokoknya pokoknya ada dompet satu yang nggak kepake diubu-ubu aja masukin situ.
Oh gitu, itu bisa jadi dana darurat ya. Iya, jadi sebelum itu habis, itu aja pakai terus. Misal ada keperluan apa, saya susun lagi. Pas mau bayar saya baru saya pokoknya kalau pulang dari belanja gitu ada berapa sih saya gini masukin aja, nggak dirapi-rapi. Nah itu juga kalau kebalikannya nih, kalau ada kayak harga bahan pokok naik gitu, jadi kan Mm-mm. pos-pos keuangannya kan jadi bertambah di pengeluarannya gitu. Itu gimana cara Umi? Hmm, Insya Allah enggak lah ya Om. Kalau selagi kita masih dalam kondisi pengen berhemat, Insya Allah bisa kita siasati. Misalnya kayak minyak goreng naik harganya ya Om. Saya alihkan waktu itu masakannya jadi yang sering berkuah-kuah. Oh Atau gitu. cabenya mahal, harga 100 ribuan lebih. Ya udah masakannya saya ubah jadi semur, sup, opor. Jadi kreatif Tetap gitu dimakan. kita. Benar-benar. Jadi nggak ada penambahan di budget ke sana. Orang kan kadang bingung, cabai mahal kata gitu kan. Karena mereka mindsetnya biasanya gua butuh sekilo dalam seminggu, gua harus beli lagi sekilo nih. Tentu iya kan. Tapi saya nggak. Kalau harganya lagi mahal, memang masakannya yang saya ubah. Jadi menunya yang Mm-mm. diganti ya. Iya, Jadi kebetulan pengeluarannya tetap sama, di tetap. nggak membengkak juga. Nah, Umi Kreatif atau apa tuh? iya kreatif Jadi Nah, orang kadang ibu-ibu tuh sambil milih cabai kan, cabai mahal bener nih 100 ribu. Mertua saya datang ngapa kan, kalau harga 100 ribu beli setengah kilo bayar 50 ribu cuman. Kan nggak nyampe 100. nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya karena udah mau 1 jam nih. Oh iya, nanti mati Sekali mendadak. soalnya yang banyak sekali soalnya yang bertanya nih. Nah, investasi bagusnya apa ya untuk menjaga nilai inflasi tabungan pendidikan anak sama dana pensiun? Kalau nggak ada kepikiran untuk bisnis sih emas aja ya. Karena emas ini kan istilah kita harga sekian tahun besok kita beli dengan harga sekarang. Tapi kalau pengen perkembangannya cepat, bisa nanti beli tanah, jual tanah, beli tanah, jual tanah, atau rumah jelek kita beli, renov, sewakan, gitu bisa juga. Iya, jadi Kalau mau aman sih ke emas. emas ya. Kalau mau hasilnya lebih banyak ya beli tanah murah, jual harga pasaran. Iya, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaannya banyak. Jadi ini Mm-mm. sebenarnya lebih ke interaktif aja ya, Iya, Karena benar-benar. kan intinya tadi kita harus diskusi dulu sama keluarga ya, kalau mau berhemat, kalau mau mengatur keuangan Mm-mm. tuh penting banget diskusi sama suami, bahkan sama anak, minimal anak SD tuh udah ngerti untuk diajari mengelola Mm-mm. berhemat begini ya dan dimulai dari pencatatan pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran, lalu ada pos-posnya tersendiri, itu tergantung masing-masing keluarga ya Nah, ada dampak positif nggak setelah Umi bisa mengelola keuangan ini? Ada. Alhamdulillah tabungan jadi lebih banyak kayak gitu. Kita tetap bisa bersedekah, tetap bisa ngirim orang tua. Pokoknya istilahnya soal keuangan kita nggak pusingin lagi lah kayak gitu Om. Karena udah ada tabungan, kalaupun tiba-tiba terjadi apa, kita udah punya dana darurat, kayak gitulah. Pokoknya hati lebih tenang, insya Allah, dan ibadah kita juga jadi lebih apalah ditingkatkan gitu. Iya, jadi menambah keharmonisan keluarga juga ya. Benar, nggak ada berantem lagi, nggak ada kista lagi. Iya, itu Insya Allah nggak kambuh-kambuh pengalaman lagi. ini sangat ini sekali ya, menginspirasi. Jadi walaupun ada downnya, jadi kita jadi ambil hikmah gitu. Ternyata Benar, kita bisa menjadi harmonis tuh dengan mengelola keuangan dengan baik gitu ya. benar. Jazakallah khair ya sudah mau bergabung Ya, di live amin. ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya, salah kata. Nah, sebelum Sama-sama. diakhiri, saya mau tadi mau ngasih hadiah gratis jilbab anak untuk 2 pertanyaan terbaik yang udah masuk di komen tadi ya. Nah, ini udah dipilih langsung sama Umi ya. Bisa saya sebutin aja ya ya. Boleh, boleh. Nanti saya post lagi di IG story untuk Umi Wanti dan Umi Astri. Nah, untuk Selamat. nah, kenapa nih pilih 2 ini pertanyaannya?
Senang aja bacanya, kayaknya pernah ngalamin, kayaknya banyak yang nanya juga kayak gitu. Iya, jadi kayak Itu udah aja pernah sih. ngerasain juga ya. Mewakili. Nah, ya, untuk yang kemarin juga udah bantu like, comment, share, nanti saya umumin di IG story ya yang dapat DM nomor rekeningnya. Nah, ada statement terakhir sebelum kita closing ini untuk Pokoknya, ibu-ibu. mm-mm. Pokoknya intinya selagi belum bisa menambah, berhemat aja dulu. Lagi memang di dalam agama kita juga mengajarkan untuk berhemat, tidak berlebih-lebihan. Dah kayak gitu aja. Ya, sekali lagi jazakallah khair Umi. Nah, alhamdulillah kita Bayati. sudahi dulu ya IG live Instagram live kali ini. Insya Allah mungkin Mm-mm. nanti kalau di lain kesempatan mau undang lagi dengan tema yang lain, karena kan di konten Insya Umi tuh Allah. banyak yang inspiratif gitu, nggak cuman berhemat tapi masalah-masalah rumah tangga lainnya tuh menginspirasi juga. Nah, akhir kata ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.